Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel dalam bingkai malam info sukses yang kami sampaikan hari ini dalam bentuk motivasi dan informasi. Suatu permenungan malam hari dengan sebuah tema jalan sukses. Nah, siapa sih yang tidak ingin sukses? Pasti semua orang ingin sukses di dalam kehidupannya. Kata kuncinya sederhana. Yang pertama adalah menyamakan persepsi. Apa sih bentuk sukses tersebut? Nah, ini yang perlu dicermati. Kata sukses adalah diapresiasikan bahwa seseorang sudah maju peradabannya, tercukupi kebutuhannya, tidak punya pembiayaan atau pinjaman, kemudian pola hidupnya mendapatkan kesejahteraan dan juga materi yang tercukupi dan memadai, bahkan punya investasi di mana-mana. Ya, itulah sepintas bayangan sukses versi materi. Nah, ada sukses versi materi, tetapi ada juga sukses versi rohani, misalnya berjiwa besar, ya, lapang dada, kemudian berperilaku baik, ya, berbicara dengan baik. Dengan pribadi yang mulia tadi bisa dipastikan dia termasuk bagian orang yang sukses. Jadi parameter sukses perlu ditentukan. Maksudnya ditentukan gimana ya? Maksudnya apa toh yang dikatakan sukses? Nah, kenapa toh kok bisa diuraikan dengan kata sukses? Ini yang perlu dicermati. Nah, jadi sukses itu ada parameter, baik itu visual, baik itu materi atau non materi, ya. Jadi kata kunci jalan menuju sukses sebenarnya bisa dengan cara jalan jasmani dan juga dengan jalan rohani. Baik, parameter sukses dulu jelas. Secara kacamata umum orang itu ketika punya mobil sukses, punya sepeda motor 2, 3 sukses, punya aset di mana-mana sukses. Nah, tinggal kesepakatan kita sukses itu yang kayak apa. Nah, kemudian kalau seseorang mengatakan bahwa saya belum sukses, nah tetapi dia sudah punya aset banyak, bisa jadi dia sudah sukses, tetapi pengen mempertahankan eksistensi suksesnya tadi, dia masih harus kerja keras, begitu. Dan jadi bagaimana jalan sukses? Baik, kita bicara peradaban aja. Yang pertama, tentukan target goal. Jadi ketika orang ingin sukses, misalnya 5 tahun lagi saya harus bangun rumah, berarti selama 5 tahun saya persiapan mengumpulkan dana budget untuk rumah saya yang baru misalnya. Jadi segala sesuatu tentu ada perencanaannya yang matang, target goal. Kemudian yang kedua, setelah target goal yang dituju, jelas kemudian jangan cermati sepanjang jalan nanti ada potensi apa. Nah, potensi tersebut bisa kita copy dan paste, kita tiru, kita amalkan. Sehingga orientasinya semuanya adalah kepada keuntungan, kebaikan, dan profit. Gitulah. Jadi saya katakan bahwa perlu kajian-kajian khusus, perlu format-format khusus agar mereka paham yang sebenarnya. Kemudian apalagi sih parameter sukses? Kata kuncinya adalah bila seseorang, ya, dia dalam posisi kebaikan, dia posisi takwa Allah, maka dikatakan sukses. Kita ngomong spiritual ini. Jadi sukses itu bukan berapa banyaknya uang, berapa jabatan Anda, berapa aset rupiah dan uang Anda. Nah, maka saya katakan semuanya butuh penghitungan yang matang, rigid dan detail. Tidak bisa serta-merta bim salah bim, nggak bisa, karena ini segala sesuatu harus berproses. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa aplikasi yang positif, langkah yang aktif, libatkan potensi desa, libatkan aparat,
libatkan pelaku dan penerima manfaat sehingga semuanya berjalan lancar begitu. Itu kawanku. Jadi apalagi sih jalan menuju sukses? Jangan mudah berpaling. Seringkali ketika kita mau pergi ke suatu kota begitu, ada tempat yang indah, kita nongkrong dulu, kita mampir dulu, kita jagongan dulu. Nah ini menghambat jalan menuju sukses. Maka tetap fokus jalankan kegiatan. Apalagi sih fokus yang berkaitan dengan jalan hidup seseorang. Jadi begini, jalan hidup seseorang itu kan memang kompleks ya. Bisa jadi dikatakan pematang ya atau galengan. Tapi ada juga yang dibuatkan jalan petani misalnya. Ini juga sedang dikondisikan. Jadi satu kesimpulan, semua masalah pasti ada, tetapi bagaimana PR-nya mengurai masalah tersebut. Catatan pasti ada, cuman saya percaya Pak Ian masih ya, Pak Yanto khususnya bisa menata ulang, melakukan setting ulang. Saya pikir itu kawanku. Jadi jalan sukses itu beda-beda. Ya, tinggal caranya kayak apa, terus kemudian usahanya juga kayak apa, target goalnya kayak apa. Jadi kalau sukses itu diartikan serba kecukupan, iya. Tapi bisa dikatakan sukses juga berarti potensi. Ya, potensi diri, potensi SDM yang ke depan akan menjadi catatan bagi kita. Baik, sementara begitu dulu. Kata kuncinya adalah jangan pernah malas, karena kehidupan terus berjalan. Merasa bodoh boleh, tetapi jangan meratapi kebodohan. Ya, itu yang terjadi. Terima kasih. Mohon maaf ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.